وافتح لنا فتحا قريبا. النوع الثالث والعشرون إضلاع الله إياهم على ذخائر الأرض كما في حكاية أبي تراب لما ضرب برجل الأرض فإذا عين ماء زلال. Jenis kekeramatan yang nomor 23 ialah Allah memperlihatkan para wali-wali itu, Allah beritahukan para wali itu akan kekayaan-kekayaan di bawah bumi. Sebagaimana diceritanya Imam Abu Turab An-Nakhshabi ketika beliau kakinya diinjakkan ke bumi, lalu dipukulkan ke bumi, kaki beliau tiba-tiba ada air, sumber air yang sangat jernih, sangat bening. Qala Ibnu Subki qultu fi hadhil karamati kal atiyati khalaqallahi al-ma'a fi ghairi mahallihi wa yadha'atul ardi liman darabaha birijlihi. Imam Ibnu Subki berkata, saya mau berkomentar di dalam kekeramatan macam ini, seperti kekeramatan yang akan diterangkan nanti, itu adalah Allah menciptakan air di bukan tempatnya, bukan di sana, tidak ada sumber air, tetapi oleh Allah diciptakan sumber air di situ. Dan bumi atau tanah tunduk kepada orang yang memukul bumi itu dengan kakinya. Wan ba'dhim aidan annahu adasha fi dhariqil haji falam yajid ma'an inda ahadin fawajada faqiran qad ukazatan fi mawdi'in wal ma'u yanba'u min tahtil ukazati. Dan diriwayatkan dari salah seorang ulama juga bahwa ada seorang ulama ini sedang kehausan di dalam perjalanan menuju haji. Ternyata beliau tidak mendapatkan air sedikit pun di seorang pun, siapapun tidak punya air. Kemudian beliau mendapatkan ada seorang fakir. Fakir itu maksudnya adalah seorang sufi yang menancapkan tongkatnya di suatu tempat. Kemudian air bersumber, air mengalir dari bawah tongkat itu. Famalah girbatahu wadallal hajij alaihi. Lalu beliau isi jerigennya atau grebonya itu dan memberitahu kepada orang-orang haji yang lain untuk datang ke tempat air dari tongkat itu. Faja'u, lalu mereka yang kekurangan air, jemaah-jemaah haji itu datang ke tempat air itu. Famala'u au awaniyahum min dzalikal ma'i, lalu mereka isi wadah-wadah mereka dari air sakti itu, air yang baru muncul itu. An-naw'ur rabi'u wal ishruna ma sahula li katsirin minal ulama'i fit tasnif minat tasnif fi zamanil yasir. Jenis kekeramatan yang ke-24 ialah karangan-karangan kitab yang sangat mudah dilakukan oleh banyak ulama di dalam tempo yang sebentar, yang sedikit. Karangannya beratus-ratus jilid, berpuluh-puluh jilid, padahal hanya beberapa tahun. Bihaitsu wuzi'at tasnifuhum ala zaman ishtighalihim bil ilmi ila an matu fawujida la yafi bihi nasakhan fadlan an tasnifi. Dengan dibagikan karangan mereka mereka mengarang itu dibagi
dibagi pada masanya mereka sibuk dengan ilmu sampai mereka itu wafat. Sampai mereka wafat, misalnya Imam Syafi'i kan usianya 50 ya. 50 kemudian dibuat mencari ilmu berapa tahunnya, kemudian ditambah dengan karya-karyanya, karangan-karangannya sampai wafat. Faujida la yafi bihi naskhon, maka ternyata maka didapatkan bahwa usia itu tidak cukup untuk menyalin, memfotokopi. Fotokopi dulu kan disalin dari kitab yang ada, terus ada kertas kosong ditulis dengan kitab yang ada, itu nasakh. Difotokopi, disalin dengan tulisan tangan manual, itu tidak cukup. Usia segitu tidak cukup. Jadi katakan Imam Syafi'i katakan 40 tahun, 10 tahunnya tidak dihitung karena belum dewasa. Itu kitabnya itu dibuat menyalin saja, tanpa berpikir, tanpa merenung mau bab apa dulu, hanya nyalin nulis saja, itu tidak cukup usia segitu. Fadlan anit tasnifi, lebih-lebih menyusun dengan rapi, dibuat bab ini, terus susunannya begini, itu makin tidak cukup umurnya. Hanya nyalin saja, untuk nyalin menduplikatkan, ditulis lagi ke kitab lain, dibuat itu saja sudah kurang umur itu dari banyaknya kitab yang dikarang. Wa hadza qismun min nasyriz zaman alladzi qaddamnahu. Nah, jenis seperti ini, kekeramatan seperti ini adalah salah satu jenis dari nasyriz zaman. Zaman artinya semenit bisa dibuat 1 jam. 1 jam diperlebar seperti 1 hari. Itu masuk itu. Jadi 1 jam dibuat seperti melakukan perbuatan itu sebulan atau 10 hari. Itu nasyruz zaman yang sudah diterangkan di atas. Wa qad taqafatina qalatu ala anna Umar Syafi'i rahimahullah ta'ala la yafi bi usyuri ma abrazahu min at-tasanifi. Para ulama-ulama yang mengutip karangan-karangan, penjelasan-penjelasan, karya-karya, itu mereka bersepakat bahwa usia Imam Syafi'i itu tidak cukup. Usia Imam Syafi'i itu tidak cukup untuk melakukan 1/10 atau 10% dari karangan-karangan yang beliau karang, yang beliau munculkan. Jadi mestinya misalnya karangan Imam Syafi'i ada 50 jilid misalnya. Padahal 50 jilid itu harus ditulis 50 tahun atau 60 tahun. Padahal Imam Syafi'i umurnya 50 tahun. Itu maksudnya yang karangan-karangan sebanyak itu dibanding dengan usia yang dimiliki Imam Syafi'i, tidak cukup usia itu. Itu namanya nasyruz zaman. Ma'ama sabata anhu min tilawatil Qur'an kula yaumin khatmatan bitadabbur. Ditambah lagi dengan masa bataminhu yang sudah positif dilakukan oleh Imam Syafi'i, yaitu baca Quran setiap hari dapat 1 khataman. Itu pun satu hatam dengan tadabbur, dengan merenungkan makna-makna ayat yang beliau baca. Tambah tidak cukup umurnya. 1 hari menghatamkan 1 Quran. Padahal tanpa baca Al-Quran itu pun umur Imam Syafi'i, usia Imam Syafi'i itu kurang untuk ngarang kitab-kitab sebanyak itu.
Afi Ramadana kulla yaumin khatmataini kadzalik. Dan di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu bisa menghatamkan setiap harinya 2 khataman, 2 kali khatam Al-Qur'an, tadabbur juga, kadzalika tadabbur juga. Wasbighalihi bid-darsi wal fatawa wal dzikri wal fikri. Ditambah lagi dengan kesibukan Imam Syafi'i mengajar dan memberi fatwa, pertanyaan-pertanyaan, dan berzikir dan berfikir. Wal amradi allati kanat ta'tawiruhu, penyakit-penyakit yang menimpa Imam Syafi'i, yang diderita Imam Syafi'i, itu banyak penyakit yang menimpa Imam Syafi'i. Biasanya tidak cukup, tidak malas orang sakit itu ngarang kitab ya malas. Ditambah dengan itu makin tidak nyambung. Usia Imam Syafi'i makin kurang. Bihaitsu lam yakhlu radhiyallahu anhu min illatin aw illataini aw aksara. Dari banyaknya penyakit Imam Syafi'i itu, beliau itu tidak pernah kosong dari 1 penyakit atau 2 penyakit atau lebih dari 2 jenis penyakit yang diderita oleh Imam Syafi'i. Warubal tama'a fihi salasuna maradon. Dan terkadang Imam Syafi'i itu berkumpul ya. Kadang-kadang pada diri Imam Syafi'i itu ada 30 macam. Ada 30 macam penyakit yang diderita, yang menimpa Imam Syafi'i. Itu. Tapi karangannya kok sebanyak itu. Tanpa sakit, tanpa berzikir, tanpa khatamkan Al-Quran, tanpa mengajar, itu pun tidak cukup. Usia Imam Syafi'i kurang usianya itu, melihat banyaknya karangan itu. Wa kadzalika Imamul Haramaini Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah taala husiba umruhu wa ma sannafahu ma kana yulaqihi ala dhalabati wa yadhkuru bihi fi majalis tadzkir fawujida la yafi bihi. Termasuk juga sama dengan Imam Syafi'i yaitu Imamul Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Itu usia beliau dihitung, kemudian dicocokkan dengan karangan-karangan beliau. Di samping pelajaran-pelajaran atau pengajian-pengajian yang beliau sampaikan kepada santri-santrinya, kemudian yang beliau terangkan di majelis-majelis tadzkir, ternyata usia beliau Imam Haramain itu tidak cukup untuk karangan-karangan itu, untuk mengajar dan segala macam itu. Wa qara'a Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu wa qara'a Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu uzzi'a umruhu wa qara'a ba'duhum salah ya. Wa qara'a ba'duhum samania khatamatin fil yaumil wahidi wa amsalu dzalika katsirun. Ada salah seorang ulama itu membaca Al-Quran 80 kali sehari. Sehari 8 kali ya, 8 kali. Padahal 6 jam itu terlalu cepat. Terlalu cepat menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran dalam 6 jam itu, panjang pendeknya sudah hampir tidak karu-karuan. Tetapi ini bisa menghatamkan 8 kali. 8 kali berarti 6 jam, misalnya 6 jam kali 8. 6 jam kali 8. Sudah tidak nyambung. 6 jam, 12 jam, 24 jam. Berarti 2 hari. Jadi khataman mestinya 2
mestinya 4 hari ya, 6 jam, 12 jam, 12 habis sehari semalam, 12 jam 24 jam berarti tanpa tidur. Jadi 6 jam kali 8, 12 2 hari ya, 2 hari tanpa tidur. Ini dibuat dihatamkan 1 hari. 1 hari itu bisa 8 hataman. Itu udah gak nyambung. Apalagi menurut itu siapa itu penceramah di YouTube itu, tidak ada yang nyambung sama sekali menurut dia, karena memang otak saja yang dia gunakan sehingga semuanya dianggap mustahil, padahal tidak mustahil. Wa amsalu hadza katsirun, sejenis ini sangat banyak. Satu pekerjaan, satu karya yang diukur dengan usianya kurang umurnya itu tidak nyambung. Fawjida lafi wa hadza ummatul hadza katsirun wa hadzal imam ar-rabbani wa syekhu Muhyiddin An-Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala uzzi'a umruhu ala tasawnifihi fawjida annahu law kana yansakhuha faqad lama kafahu dhalikal umru fadlan an kaunihi yusannifuha. Ini juga Imam Ar-Rabbani Syekh Muhyiddin Imam Nawawi, Imam Nawawi termasuk Syekhain itu di fikih Syafi'i adalah yang Rafi'i dan Imam Nawawi. Itu usia beliau dibagi pada karya-karya, kitab-kitab karangan beliau. Satu kitab misalnya sehari semalam karena tebal, sehari semalam. Kemudian Imam Nawawi juga wafat muda umurnya ya, 50-an juga. Ternyata setelah dicek antara usia dengan karangan beliau yang banyak, ternyata ternyata seandainya Imam Nawawi hanya nulis saja karangan itu tanpa berpikir, maka usia itu tidak cukup untuk kitab sebanyak itu, kurang umurnya itu. Fatran angkonihi yusannifu, lebih-lebih kalau dihitung Imam Nawawi menyusun bab per bab, pasal per pasal, itu makin kurang umurnya, usianya. Fatran amma kana yadumuhu ilaihi min anwa'il ibadat wa ghairiha. Lebih-lebih kalau ditambah dengan ibadah, jenis-jenis ibadah yang dikumpulkan, artinya dikumpulkan itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Dan selain ibadah, berzikir, ini ada Hizbun Nawawi, kemudian berpuasa dan tahajudnya tambah kurang, usianya sudah makin tidak nyambung dengan banyaknya karangan beliau. Wa Syekhul Walidu al-Imam al-Walidu yakni walidahu Syekhul Islami al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah taala. Dan ini juga imam ayah saya, kata Imam Subki Tajuddin As-Subki itu adalah putranya Taqiyuddin As-Subki. Yang ngarang kitab Tabaqat Karamat itu adalah Tajuddin As-Subki. Beliau punya ayah Taqiyuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki punya ayah Taqiyuddin As-Subki, Syekhul Islam Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu idza husiba ma katabahu min at-tasanifi ma kana yu'adhibuhu min al-ibadati wa yashtaghilu alaihi min al-fawaidi wa yadhkuruhu fi ad-darsi min al-ulum wa yaktubuhu ala al-fatawa wa yatluhu min al-Qur'an wa yashtaghilu bihi min al-muhakamat, urifa anna umrahu qad an la yafi bi thuluthi dzalika.
Jadi ayah saya ini Imam Taqiyuddin As-Subki, ketika karangan-karangan beliau, kitab-kitab karangan yang beliau tulis itu dihitung, ditambah dengan ibadah-ibadah yang beliau istiqomahkan, yang beliau rutinkan, dan di samping faidah-faidah atau ilmu-ilmu yang beliau disiplini dan beliau ajarkan di dalam pengajian-pengajian, ilmu-ilmu yang beliau ajarkan di pengajian, kemudian fatwa-fatwa yang beliau tulis, dan Al-Quran yang beliau baca ditambah dengan Quran yang beliau baca, kemudian muhakamat, pengadilan-pengadilan yang beliau beliau sibukkan, beliau sibuk dengan pengadilan-pengadilan, maka bisa diketahui, maka bisa disimpulkan bahwa usia Imam Taqiyuddin As-Subki itu pasti tidak seimbang, tidak cukup, yang tidak cukup melakukan sepertiga dari semua itu, sepertiga dari karangannya, ibadahnya di kantor, di pengadilan, sepertiganya saja tidak cukup. Nah, usia beliau. Jadi 2/3 itu usia yang mana? 2/3 itu adalah masuk nasyruz zaman. Nasyruz zaman itu kekeramatan. Fasubhana man yubariku lahum wa yadwi lahum wa yansyur lahum. Maka betapa maha suci, betapa besar maha suci, betapa hebat Tuhan yang telah memberkahi para ulama, para wali itu, dan betapa wayadwi dan melipat kesibukan menjadi sedikit, wayansyur lahum, dan memperlebar waktu yang mestinya sehari diperpanjang oleh Allah seperti 10 hari menjadi 10 hari, 1 hari jadi 10 hari, nggak nyambung kan? Tapi faktanya begitu. Karangan-karangan itu tidak cukup usia mereka untuk ngarang sebesar itu, sebanyak itu. An awal khamisul asyrun, Allah alam.